Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi terang dan menuntun di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Mazmur 63 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan kesendirian di dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah pergumulan, kesusahan, penderitaan yang kita alami, kita merasa kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Di tengah pergumulan itu, kita merasakan kekeringan di dalam jiwa kita. Ketika hal itu terjadi, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Kepada siapa kita berserah? Dan siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Pada pagi ini kita belajar dari Daud. Daud, berdasarkan nas renungan kita pada pagi ini, sedang berada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan mengapa Daud berada di padang gurun Yehuda pada waktu itu? Ia sedang melarikan diri dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang memburu dia dan hendak membunuhnya. Itulah yang membuat Daud berada di padang gurun Yehuda pada waktu itu. Di sana dia merasa dan menyadari betapa ia seperti tanah yang tandus dan gurun yang gersang, yang sangat merindukan air surgawi. Sehingga di nas renungan kita tadi, Daud menyatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dia menggambarkan betapa hausnya jiwanya dan betapa rindunya tubuhnya kepada Tuhan. Dan dia menggambarkan jiwanya seperti padang gurun yang tandus, yang kering, yang merindukan air. Daud adalah seorang raja yang berkuasa, yang memiliki tentara yang hebat, yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Tetapi Tuhan izinkan Daud berada di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang bisa dia andalkan. Di tengah-tengah situasi itu, apa yang dilakukan Daud? Daud mencari Tuhan. Daud memohon pertolongan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan padang gurun yang tandus, tetapi Daud tidak melihat ke sekelilingnya. Karena ketika dia melihat ke sekelilingnya,
pergumulan itu, beban itu akan semakin berat. Tetapi dia tidak peduli di sekelilingnya, bagaimana situasi yang ada di sekelilingnya. Tetapi matanya hanya tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Kenapa Daud mencari Tuhan dan mengharapkan Tuhan dan mengandalkan pertolongan Tuhan? Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Itu yang menjadi alasan bagi Daud mencari Tuhan, memandang kepada Tuhan dan mengharapkan kekuatan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering sekali seperti Daud, hidup di padang gurun, merasa sendiri, kekeringan dan haus, di tengah tanah yang tandus, di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Daud tidak memandang sekelilingnya dan tidak mengharapkan kekuatan dan bantuan siapapun. Dia hanya berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dan hanya memandang, mengarahkan matanya hanya kepada kemuliaan Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebenarnya kalau Daud mengandalkan orang lain pun tidak ada yang bisa diharapkan. Di tengah-tengah tanah padang gurun yang tandus, Daud bisa saja mati karena kekeringan, kehausan. Tetapi ketika dia memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, kalaupun Daud mati, dia rela selama dia merasakan kasih setia Tuhan. Sehingga Daud tetap mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tahu satu hal, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur 63 ini, di tengah-tengah persekutuan Daud bersama Tuhan, di tengah-tengah kehausan jiwanya, dan dia mendapatkan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dia merasakan kemenangan di sepanjang kawal malam. Dia merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mulai dari masa mudanya, Daud tetap melekat kepada Tuhan. Karena melekat kepada Tuhan berlaku seumur hidup. Bukan hanya pada saat kita mengalami kesusahan, bukan hanya pada saat kita mengalami penderitaan, tetapi dalam suka dan duka, kita tetap melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat ini kita juga sedang berada di dalam padang gurun penderitaan kita. Mari andalkan Tuhan, jangan pandang sekeliling kita, tapi arahkan mata kita hanya kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang mampu menolong dan membawa kita keluar dari padang gurun yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Untuk itu, mari kita berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan supaya air sorgawi itu memuaskan jiwa kita, melepaskan dahaga kita, memberikan kesegaran, memberikan sukacita, pertolongan, kekuatan,
di dalam hidup kita, menapaki padang gurun di dalam hidup kita. Kita tidak sendiri, kita bersama Tuhan. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah kita, pencipta alam semesta, yang maha kuasa dan berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah padang gurun kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, kami selalu mencari Tuhan dan mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan, kepada kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu, dan hanya mengharapkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami berharap kepada sekeliling kami, kepada dunia ini, kami kecewa. Tapi ketika kami mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan daripada-Mu, kami akan mendapatkan kemenangan. Sama seperti Daud, mulutnya bersorak dan bersorai, memuliakan Tuhan. Demikian juga kami di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, tolong kami Tuhan di setiap pergumulan hidup kami. Berikan kepada kami jalan keluar. Berikan kami kekuatan, ajar kami tetap mengandalkan Tuhan dan hanya berserah kepadamu saja. Bapa di dalam surga, pada saat ini Bapa, kami juga berdoa kepada seluruh orang tua kami, saitun kami, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah klasis Jakarta, Kalimantan ini. Berkati orang tua kami ini Tuhan, di tengah-tengah usia yang sudah lanjut. Berikan tetap kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada mereka. Biarlah Engkau tetap menyertai mereka. Pertolongan Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kesehatan yang sudah berkurang, kekuatan yang sudah berkurang, penglihatan yang berkurang, pendengaran yang berkurang, tapi justru di dalam kekurangan mereka, kasih Tuhan sempurna yang memampukan mereka tetap berdiri teguh dan dapat menikmati kehidupan mereka dan tetap bersuka cita bersama Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tim kerja di klasis Jakarta Kalimantan ini. Berkati setiap tim kerja sehingga mereka juga tetap mampu melakukan pelayanan di tengah-tengah Jakarta Kalimantan ini. Sehingga melalui tim kerja kami juga Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, pimpin hidup mereka, berikan tetap kesehatan kepada mereka, sukacita dan damai sejahtera, sehingga setiap kami anak-anak-Mu tetap mampu menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Bapa, kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.